Bisa kita lanjut ya, teman-teman? Oke, tadi yang mau saya tunjukkan di sini adalah perhatikan. Tadi kalau kita coba untuk buat grafiknya di Desmos, kita punya tadi x kuadrat plus 1 ya grafiknya ya. Lalu garis singgung pertama yang tadi kita dapatkan adalah y sama dengan 2x ya kan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ternyata garis y sama dengan 2x itu menyinggung di titik 1, 2 seperti yang tadi kita udah bahas ya kan. Nah, sedangkan yang satunya lagi persamaannya apa tadi? Y sama dengan 6x minus 8 ya, kita coba ya. Y sama dengan 6x minus 8 ya kan. Nah, ternyata kita bisa lihat nih dia akan menyinggung kurva di mana tadi? Harusnya di 3 ya. Mana sih 3-nya? Nah, ini teman-teman ya, ini kayak harus di zoom in dulu deh. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Di 3, 10 ya kan? Jelas nggak nih teman-teman? Ya, tadi terutama yang bertanya, jelas ya? Jadi dari sini kita bisa lihat ternyata dengan menggunakan prinsip turunan tadi, kita bisa menentukan di mana garis singgungnya. Apa persamaan dari garis singgungnya. Oke? Jelas sampai sini? Ini ngeliat teman-teman nge-charge saya jadi FOMO. Daripada nanti di tengah jalan ya, bentar ya. Kalau saya colokannya di mana? Oh, di sini. Atau di depan juga ya? Di sini tadi nggak bisa ya, yang di bawah ya? Kalau di depan bisa nggak nih? Oh, itu dia buat sih. Bisa tolong dibantu? Coba dulu. Terus tolong dulu. Itu kalau di ke bawahnya bisa ya? Kabelnya kan nggak panjang. Kabelnya si proyektor cuma nggak kalau itu dipanjangin. Kalau dia oke. Ya, dapat. Makasih ya. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Jelas sampai sini nih? Jelas ya. Ini kelihatan. Apaan sih? Oke. Oke. Baik, kita lanjut ya, teman-teman ya. Baik. Jadi, dari yang kita sudah pelajari barusan, ini sebetulnya bukan barang baru ya, karena sebetulnya teman-teman udah belajar ini di kalkulus 1 kemarin, bahkan sejak SMA harusnya udah pernah ya belajar ini ya kan. Nah, cuma sekarang kita akan coba untuk perumum ya, teman-teman ya. Halo? Oke. Sekarang kalau misalnya kita perumum bentuknya, teman-teman bisa lihat nih, misalkan kita punya suatu fungsi ya kan, grafiknya adalah y sama dengan fx. Oke? Ya. Maka nanti turunannya itu akan jadi f aksen x ya kan? Y aksen sama dengan f aksen x, oke? Atau dy dx-nya gitu ya. Dy dx-nya itu sama dengan f aksen x, oke? F aksen x. Oke. Nah, sekarang misalkan kita ingin mencari titik singgung di x1 sama dengan a. Oke? Maka kalau titik singgungnya itu adalah di x1 sama dengan a, berarti y1-nya itu adalah oh, jadi b, tiba-tiba b dari mana? Dari ya ini. Kita bisa kayak tadi kan untuk cari titik singgung apa? Untuk mencari y koordinat dari si x sama dengan 1 kan tadi dimasukin kan ke dalam fungsinya. Berarti y1 bisa kita tuliskan dengan fa. Jelas nggak? Oh, iya, iya, iya. Sedangkan gradiennya? Gradiennya gimana? Tadi kita dapetin dengan masukin si A ke dalam si F aksennya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya kan? Nah, sehingga dari sini nanti kita bisa tuliskan secara umum persamaan yang tadi kita punya Y min Y1 sama dengan M kali X minus X1. Ini kan kayak SMA banget ya, kurang ya. Buat kuliah mah lebih canggih harusnya persamaannya ya. Nah, kalau kita perumum, persamaannya nanti bisa kita tuliskan menjadi Y minus FA. Oke? Atau mungkin Y-nya sendiri adalah Fx kan ya? Berarti Fx minus FA. Oke? Jelas nggak nih teman-teman? Sama dengan M F prime X
F prime X. F prime A ya. F aksen A dikali dengan X minus A. Gitu ya kan. Dan akhirnya kita bisa nyatakan berarti Fx sama dengan F aksen dikali A, F aksen A, sorry. Kemudian dikali X minus A, kemudian ditambah dengan FA. Gitu. Jelas nggak nih sampai sini? Oke. Nah, tapi ini emang dia beneran Fx bukan nih? Tentu bukan ya. Maksudnya gini, teman, perhatikan bedanya. Fx itu adalah fungsi kuadrat. Sedangkan yang kita punya di sini adalah persamaan garis singgung ya. Di mana persamaan garis singgung ini kita nyatakan sebagai aproksimasi atau pendekatan dari Fx di X sama dengan A. Jelas nggak? Nah, untuk mendekati itu berarti kita bisa tuliskan dengan kayak gini nih. Set. Gini, apa ini namanya? Mendekati gitu ya. Emang gelombang namanya. Persamaan gelombang ya, jadi sama dengan ada gelombangnya gitu ya. Kan, ya inilah pokoknya ini notasi mendekati. Jadi dia nggak purely menggambarkan, nggak purely sama dengan Fx, tapi dia mendekati Fx pada X sama dengan A. Pada titik X sama dengan A. Jelas nggak sampai sini? Ya. Nah, fungsi aproksimasi ini kita bisa nyatakan dengan Px istilahnya. Jadi kalau kita nyatakan dengan Px, maka inilah si Px ya. Px sama dengan F prime A dikali X minus A ditambah dengan Fa. Begitu. Nah, jelas nggak sampai sini nih? Gampang ya, masih ya? Oke. Nah, itu dia teman-teman ya, inti dari perkuliahannya. Belum lah. Menang banyak ya udah selesai. Ya, tapi jelas nggak sampai sini teman-teman? Artinya sebenarnya yang mau saya sampaikan di sini adalah yang teman-teman yang kita bahas di sini bukan barang baru begitu ya. Udah pernah teman-teman belajar ini di kalkulus 1 bahkan di SMA gitu ya kan ya. Dimana ini kita mempelajari tentang aproksimasi dari suatu fungsi ya. Ini lihat ini di sini ditulisnya kayak gini ya kan, dan ini cuma beda term saja. Tadi saya pakai A ya kan, tapi kita juga bisa pakai X0 gitu ya kan. Artinya tuh pada koordinat X sama dengan X0 gitu ya kan. Jelas nggak nih sampai sini teman-teman? Dan inilah yang disebut dengan local linear approximation ya. Pendekatan linear lokal. Kenapa disebut lokal? Karena hanya pada titik tertentu aja. Kenapa disebut linear? Karena dia garis lurus. Garis lurus. Ya, kenapa approximation ya? Karena dia hanya mendekati ya. Dia tidak menggambarkan fungsi itu secara utuh begitu. Sampai sini, adakah pertanyaan? Pak, Ya. Boleh ambil mic-nya? berarti Oke. maksudnya tuh Hah? nih udah nih. Berarti maksudnya tuh fx tuh kita carinya tuh yang fungsi garis miringnya doang gitu. Betul, pendekatannya. Oh. Jadi yang lagi Sedangkan- kita bahas di sini adalah bagaimana cara mendapatkan pendekatan dari suatu fungsi pada titik tersebut ya, pada titik lokal. Oh, berarti sedangkan yang grafik yang lebih gede itu kita hanya mendekati doang. Betul, betul. Oh. Jadi kita punya fungsi utama, fungsi kuadrat. Di sini ya, untuk contoh yang ini ya, ini fungsi utamanya adalah fungsi kuadrat yang kita ingin coba dekati. Nah, tapi kan cara untuk mendekati itu ya kita harus menyentuh hanya bisa didekati pada titik tertentu aja kan. Karena di sini kita ingin mencoba untuk mendekati dengan garis lurus gitu. Ya kan? Nah, maka ya tadi kita bisa pilih suatu titik ya kan. Misalnya di sini, maka nanti teman-teman bisa lihat di titik ini secara lokal dia sifatnya sama dengan garis lurus ya kan. Mendekati. Oke, jelas sampai sini? Jelas. Ya, makasih ya pertanyaannya, bagus. Ada pertanyaan lagi nggak masalah pendekatan ini? Ya, jadi ini ngomongin soal PDKT ya. Buat teman-teman yang mungkin lagi, yang senyum-senyum. Lagi apa? Lagi belajar kalkulus ya. Beginilah cara melakukan pendekatan ya. Oke ya. Lanjut ya, ada aman nih, aman. Ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, bisa fokus ya. Tolong ya ngobrol-ngobrolnya ya. Soalnya kedengeran di mic, ntar jadinya kayak mic-nya noisy gitu. Tuh yang suka cetak-cetak juga tuh, jangan deket-deket mic ya. Saya kemarin lihat recordingnya, apaan nih cetak-cetak. Ini Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. jangan. Nah, ini adalah pendekatan lokal, ya. Dan teman-teman bisa lihat ketika kita bicara lokal, yes, dia bisa mendekati, bisa menggambarkan kondisi dari suatu fungsi tersebut hanya pada daerahnya, ya kan.
Sedangkan kalau misalnya kita zoom out, kita tarik lebih luas, ternyata dia nggak bakal mirip lagi, ya kan? Kebayang nggak? Maksudnya gini, tadi kan misalnya nih kita punya pendekatan di titik ini nih, ya kan? Ya udah secara secara lokal itu artinya ya segini doang misalnya. Ini mirip. Nah, tapi kalau kita zoom out nih, misalnya sekarang point of view-nya segini. Nggak terlalu mirip kan ya, apalagi segini ya kan? Apalagi segini, wah lebay banget. Sorry. Ya kan? Jelas kan ya teman-teman ya? Nah, berarti dari sini kita lihat ternyata pendekatan linear itu memiliki batasan di mana dia hanya bisa mendekati secara lokal gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya fungsinya belok kayak begini ya kan. Makin dia ke kanan, makin jauh lah dia, ya kan? Jelas nggak nih? Ya, ini kayak mereka cuma hanya bertemu di satu momen, habis itu di masa depan mereka udah nggak pernah ketemu lagi. Pasti ya. Aduh, sedih banget. Gitu ya teman-teman ya. Iya lagi. Pertanyaannya adalah gimana nih caranya supaya si pendekatannya ini bisa ngejar si fungsi utamanya? Gimana cara untuk mendekati dengan lebih baik? Gimana? Pakai apa? Effort. Usaha. Iya benar, usaha. Gimana caranya mengusahakannya? Gimana mengusahakannya supaya dia bisa mendekati lebih baik? Pakai fungsi apa? Mic-nya kalau nggak sih, mic-nya tolong nggak sih? Ayo kita diskusi. Ya jadi, teman-teman misalnya tadi tuh batasannya terjadi karena tadi ini batasan ini terjadi karena kita mendekati dengan fungsi linear. Iya, Pak. Fungsi garis lurus. Iya. Nah, kira-kira gimana cara improve-nya nih supaya dia bisa mendekati dengan lebih baik? Artinya kita butuh dia bengkok kan ya? Gimana sih cara bengkokin fungsi? Pakai Yang jelas kalau linear nggak mungkin belok. Heeh. Apa nih fungsi yang bisa belok? Gradien. Gradien. Gradien mah kemiringan. Bukan fungsi kuadrat, Pak. Fungsi kuadrat. Ya, siapa tuh yang jawab? Nadie, Pak. Ya, benar ya. Kita bisa improve dengan menggunakan fungsi kuadrat, teman-teman. Ya. Karena dengan menggunakan fungsi kuadrat, kita bisa mengikuti kurva itu ketika dia belok. Ya, karena maksudnya fungsi kuadrat itu kan bentuknya parabola, ya enggak? Ya kan? Dan parabola itu dia memiliki kelengkungan, ya kan? Sehingga at some point kita bisa mencoba untuk mendekati fungsi yang berbelok dengan lebih baik. Kalau kita punya fungsi kuadrat, begitu. Jelas nggak sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara melakukan pendekatan dengan fungsi kuadrat, gitu kan ya? Kalau pendekatan linear tadi jelas ya, gampang ya. Nah, ini disebut dengan usaha tadi itu ya kan. Kita emang butuh usaha lebih ketika kita ingin melakukan pendekatan yang lebih dekat, lebih efisien, lebih optimal gitu ya kan. Usahanya harus lebih continuous. Oke, jelas ya? Nah, sekarang gimana nih caranya supaya dia bisa mendekati dengan lebih baik? Tadi ya, kita bisa dekati dengan menggunakan pendekatan kuadrat ya kan? Iya. Ingat persamaan kuadrat kayak gimana bentuknya? X kuadrat. AX kuadrat plus BX. AX kuadrat plus BX Tambah plus C. Kalau kita ganti nih A-nya jadi C2, B-nya jadi C1, dan C-nya jadi C0, kita bisa tuliskan kayak gini. Jelas nih? Iya. Iya, ini A-nya C2. Ya kan A itu kan koefisiennya si C2 ya. Ya, ini terus kalau B-nya itu koefisien dari C1 kan. C-nya itu adalah konstanta yang berdiri sendiri tanpa ditemani berdiri sendiri tanpa X gitu, tanpa variabel. Jelas sampai sini? Again, ini hanya mendekati ya, pendekatan. Makanya kita tulisnya fx mendekati ini ya. Artinya si fungsi aproksimasi ini akan mendekati si fx ya. Dan kemudian again tadi ya, secara general kita bisa nyatakan pendekatan suatu fungsi sebagai px ya. Jadi kita tuliskan px sama dengan ini. Dah sampai sini dulu, jelas? Oke ya. Belum. Soal aja. Pengen UTS langsung apa ya? Nah, orang yang mana nih? Yang atas nih. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, perhatikan teman-teman. Effort yang sedikit berbeda dengan sebelumnya adalah kalau sebelumnya itu kita cuma perlu cari gradien yang bisa kita dapatkan dengan turunan pertama. Di mana gradien itu kan sebenarnya adalah koefisien dari si ininya ya. Apa sih? Si X-nya ya kan?
Dan juga at some point kita juga nyari C-nya sebenarnya kan Y sama dengan MX plus C. Jadi artinya dua variabel yang dicari di situ ya kan. Nah, sekarang kalau di sini sekarang kita mau cari 3 variabel jadinya ya. Ada C2, C1 sama C0. C3. Nggak ada C3, nggak ada C3 ya di sini, C0 ya. Oke. Nah, sekarang gimana cara carinya? Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Saya udah langsung tulis saya di sini ya. Oke. Perhatikan teman-teman. Karena tadi P itu mendekati F ya kan? Katakanlah dia mendekati di titik F sama dengan 0 ya kan? Berarti nanti kan nilai P0 sama dengan F0 ya enggak? Begitu juga dengan P aksennya sama dengan F aksen 0 dan P double aksennya sama dengan F double aksen di 0. Oke? Gitu ya. Nah, sedangkan tadi kan PX-nya itu kita nyatakan kayak gini ya enggak? Berarti kan turunan pertamanya P aksennya itu adalah segini ya enggak? C0-nya hilang, terus ini jadi 2C2 kali X. Clear? Turunan keduanya jadi 2C2 gitu ya kan. Oke, jelas nggak sampai sini? Nah, sekarang balik lagi ke atas ini, kita punya PX sama dengan ini. Sekarang kalau kita ganti X-nya jadi 0, jadi P0, maka ini nanti akan tersisa tinggal C0-nya doang ya kan. Jadi artinya nanti kita akan dapatkan ini ya. Jadi P0 sama dengan C0. Sedangkan kalau kita masukin P aksennya dengan 0, maka nanti kita akan dapat C1. Sedangkan kalau kita masukin P double aksennya dengan 0, kita akan dapat 2C2. Jelas nggak sampai sini? Nah, inilah dia cara untuk mencari si C0, C1, dan C2-nya. Jelas nggak? Nah, sedangkan tadi kan kita juga tahu ya, P0 itu sama dengan F0 ya kan? Berarti si C0-nya itu bisa juga kita tulis sebagai F0, sedangkan C1 itu adalah F aksen 0, dan C2 itu adalah F di aksen. F double aksen 0 per 2. Karena ini 2C2 tadi kan. Jelas nggak sampai sini? Iya. Oke? Nah, udah deh. Berarti sekarang kalau kita ganti ini ya kan si persamaan ini dengan C0, C1, C2-nya dengan ini, maka nanti kita bisa tuliskan seperti ini. Oke? Ya, F0 ditambah F aksen 0X ditambah F double aksen 0 per 2X kuadrat. Oke? Gampang ya? Jelas nggak sampai sini nih? Oke? Ada pertanyaan sampai sini dulu? Aman ya? Kenapa ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Silakan kalau mau tanya nggak apa-apa. Sebelum ditanya di akhirat ya. Wah, serem juga ya. TBL. Gimana? Agak lebih ya Mbak ketawanya. Oke, gimana? Ada yang mau tanya nggak? Tidak. Di tim kanan aman? Aman ya. Baik. Sekarang kita akan coba lanjut dengan latihan soal ya teman-teman ya. Oke. Nah sekarang di sini kita punya soal seperti ini. Aduh. Kelihatan nih. Oke. Waduh. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sekarang di sini kita mau coba cari find the local linear and quadratic approximation of e raised to x at x equals to 0 and graph e raised to x and the two approximations together. Okay? Right? Understand? Alright, so we can begin by finding the local linear first, right? And sorry. Jadi tadi ya teman-teman untuk yang pendekatan linear itu yang ini tadi teman-teman ya, linear approximation itu kita bisa cari dengan tadi ya px equals to f aksen tadi f0 ya pertama fx ditambah dengan gimana sih? Bentar. Kan tadi gini ya, kalau misalnya px sama dengan fa tadi ya, kalau misalnya kita pakai notasi fa nih ya kan. Berarti f aksen a terus dikali dengan x minus a ya kan. Nah, tapi kalau misalnya a-nya sama dengan 0 ya kan, karena kita mau mendekati di sini kan. Di 0 ya, berarti linear approximation yang akan menjadi f0 tambah f aksen 0 dikali dengan x. Gitu ya kan? Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini linear approximation ya simply begini aja ya kan. Sedangkan untuk yang kuadratiknya itu adalah tadi C-nya apa tadi?
Kan C0-nya itu adalah F0 juga ya kan? Lihat deh tadi ini nih. Nih yang ini ya. Oke. Jadi F0 ditambah dengan F aksen 0x ditambah dengan F double aksen 0 per 2x. Ya, mirip ya ujungnya ya, sama ya. Beda di suku ketiganya aja ya kan? Sorry ini ada kuadratnya gitu ya. Nah, jelas nggak nih sampai sini? Nah, sekarang mari kita cari nih. Mungkin di sini kan kita membutuhkan F0, F aksen 0, dan F double aksen 0. Iya nggak? Kita mulai dari fungsinya dulu. Fx adalah F pangkat X, ya nggak? Ini nih. Ini fungsi yang mau kita dekati kan yang ini nih. Ya kan? Nah, berarti Fx sama dengan F pangkat X. Berarti F aksennya berapa tuh? pangkat X juga. F pangkat X juga, karena ya turunan dari fungsi eksponen itu dia itu lagi. Terus F double aksen Tetap itu lagi ya kan. Nah, sekarang berarti kita bisa cari nih F0-nya, F aksen 0-nya, dan F double aksen 0-nya. Berapa F0-nya? 1. F aksen 0-nya? 1. 1. F double aksen 0-nya? 1. 1 semua jadi. Soal macam apa ini? Ya. Tentu tidak akan muncul di TS ya. Terlalu mudah. Anyway. Bonus ya. Oke, nah berarti sekarang untuk linear approximation ya, berarti akan jadi apa nih? Px sama dengan 1 ditambah 1 kali X, berarti 1 tambah X saja. Sedangkan kalau ini kuadratiknya 1 tambah X tambah Tambah 1/2 X kuadrat. 1/2 X kuadrat. Ingat ya, ini ada F double aksen per 2. Oke? Nah, sekarang mari kita buktikan. Apakah IPK? Ya. Jadi kita coba lihat lagi di Desmos-nya. Ini kelihatan nggak masih Desmos-nya? Kelihatan. Oke. Fungsi yang mau kita dekati adalah Y sama dengan E pangkat X. Oke? Lalu, pendekatan linearnya adalah Y sama dengan 1 plus X. Loh, mana? Nah, ini dia. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ya di titik X sama dengan 0, dia mampu mendekati secara lokal, namun ya tadi, seperti tadi ya, kita lihat dia makin jauh, makin nggak ketemu, ya kan? Nah, sedangkan kalau kita pasang pendekatan kuadratik, yaitu kayak gini ya kan? Jeng, 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 cung, wih. Bayang ya? Artinya apa nih teman-teman? Ternyata betul, dengan usaha yang lebih besar, kita bisa mendekati lebih baik. Ya meskipun ujungnya kepisah juga. Agak dramatis ya. Jelas nggak tapi sampai sini teman-teman? Ya, but somehow at this point, we can see that increasing the quadratic, increasing the degree of the polynomials, itu akan improving the way we approximate the function. Cara kita mendekati si fungsinya ini. Begitu. Jelas nggak? Itu X sama dengan 0 ya itu. Kenapa? Betul, di X sama dengan 0 aja ini juga ya. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Ada yang mau tanya? Berarti, boleh kasih mic dulu nih. Jauh bener. Ntar dengar suara OHP-nya nanti. Gimana? Berarti kenanya dia ada nanti buat penggambarannya dia ada 3 fungsi gitu ya Pak? Iya, di sini kita gambarkan 3 fungsi untuk membandingkan aja sih. Maksudnya dari sini kan, teman-teman misalnya yang merah itu adalah fungsi yang mau didekati. Si targetnya nih ya kan, right? Nah terus sedangkan si merah sama biru itu adalah cara kita mendekati fungsi tersebut. Yang biru mampu mendekati hanya pada lokal aja ya kan. Di sini doang nih, dia kecil doang nih dia miripnya ya kan ya. Nah tapi kalau kita zoom out nih, kelihatan nih si yang hijau dia usahanya lebih gede kan kalau katanya tadi tuh ya. Makanya dia mampu untuk mendekati dengan lebih baik, lebih akrab lah mereka gitu ya kan. Ya tapi tetap aja nggak sampai ini juga ya. Ya, kebayang. Masih belum bisa. Jadi artinya apa nih? Masih ada challenge-nya nih ya kan. Ternyata pakai kuadratik pun belum bisa, masih kurang ya kan. Butuh doa. Tahajud. Iya, boleh dah. Ya. Sering banget ya kayak di Twitter biasanya. Untukmu yang namanya aku sebut di tiap sholat malamku gitu ya. Anyway,
Udah ya teman-teman ya, clear nggak sampai sini nih? Ya, jadi artinya dari sini kita bisa lihat bahwa ya kita belum bisa mendekati sepenuhnya ketika kita pun menggunakan fungsi kuadrat. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa improve lagi nih? Yuk, kita diskusi lagi. Kira-kira gimana caranya supaya dia bisa better approximate the function? Cara untuk mendekati dengan lebih dekat. Using the higher power. Higher power misalnya, Misal using polynomial. polinomial. Ini juga udah polinomial. Saya polinomial of power berapa misalnya? Maybe around 3 or more. Ah, 3 or more. Ya, betul. Bisa tuh ya. Jadi kita juga bisa tuh menggunakan polynomial order 3. Caranya gimana? Ya sebetulnya technically sama aja kayak tadi. Cuma bedanya ketika kita ngomongin polynomial order 3, ya, itu nanti akan ada 4 suku jadinya. Maksudnya suku, ngerti nggak? Nih ya, 4 suku. Nih, tonton lihat ya. Linear itu punya 2 suku ya. Punya konstanta sama punya suku X. Kuadratik dia punya 3 suku. Kenapa? Ada yang capek? Apa yang nguap begitu ya? Ya, ini ada suku konstan, suku X sama suku X kuadrat. Berarti kalau kubik pangkat 3 bakal ada berapa suku? 4. Kalau pangkat 4 ada berapa suku? Dan seterusnya ya. Jadi artinya betul kita bisa coba untuk dekati pakai polinomial ya kan. Ya cuma nanti tentu akan ada challenge untuk cari koefisiennya ya kan. Karena kalau ini kan kita ya untuk misalnya untuk cari untuk order 2 kita cuma butuh untuk menurunkan sampai 2 kali ya untuk cari si koefisien dari si X kuadratnya ya kan. Jelas nggak? Nah sekarang berarti kita coba ya. Kalau misalnya kita coba untuk pakai yang lebih tinggi pangkatnya, ya maka ini kita bisa punya sampai pangkat ke N bahkan nih. Jelas nggak nih? Kenapa sih? Ya. Ini ya teman-teman. Jadi secara umum kita bakal bisa membuat suatu, apa istilahnya, perkiraan ya bahwa semakin tinggi derajatnya, derajat suatu polinomial tentunya, degree of polynomial, maka dia akan mampu mendekati fungsi dengan lebih baik ya kan. Makanya sekolah yang tinggi tuh biar gampang mendekati orang gitu. Oh gitu ya. Ya. Tapi derajat semua orang di mata Allah sama kok. Gitu ya. Makanya benar tadi doa ya. Dengan doa derajat kita di mata Allah lebih tinggi gitu ya. Jadinya nanti pendekatannya lebih, wah gila juga ya. Anyway. Lanjut ya. Tapi bisa nangkap ya intinya ya. Nah sekarang kita coba untuk lebih umum lagi ya jadinya ya. Nah sekarang teman-teman bisa lihat nih. Kalau misalkan kita punya polinomial order n, ya kan, kita bisa tuliskan seperti ini ya, oke? Untuk masing-masing variabel ada koefisiennya, ya. Ada C0, C1, C2, C3, dan untuk yang pangkat n, koefisiennya namanya Cn, oke? Dan kemudian ketika kita turunkan, maka nanti kita akan dapatkan seperti ini ya. Teman-teman lihat perhatian angkanya nih. Ini ada 2 kali C2, terus ada 3 kali C3, dan seterusnya. Itu untuk turunan pertamanya. Oke. Turunan keduanya gimana? Nah, turunan keduanya ini teman-teman bisa lihat nih C1-nya hilang ya. Sama halnya dengan tadi C0 di turunan pertama hilang tuh karena konstan kan. C1 ini konstanta sehingga dia akan hilang jadinya ya kan. Tinggal apa? 2C2 tambah 32C3X tambah. Nah, ini ada lanjutannya lagi dah pokoknya gitu ya kan. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa lihat ini akan membentuk perkalian mundur sebetulnya. Ya, kebayang nggak? Karena ini kan nanti dia omnya gimana omnya? Iya. Nanti sebenarnya nih maksudnya gini deh. Kalau misalnya kita tambahin satu suku lagi ya. Misalnya ini ada C4 X pangkat 4, oke? Nah, ini kan turunannya akan jadi apa? 4 C4 X pangkat 3. Terus habis itu diturunkan lagi ini jadi 4 kali 3 C4 X pangkat 2. Diturunkan lagi ada 4 kali 3 kali 2 C4X pangkat 1. Diturunkan lagi jadi 4, 3, 2, 1 C4 gitu ya kan. Jelas nggak? Artinya apa? Artinya ada perkalian mundur di koefisiennya. Jelas? Ini pola yang penting sekali nih ya. Sehingga karena dia pola perkalian mundur, boleh ya kita tuliskan kayak gini. N dikali N-1 kali N-2. Ini kan menggambarkan pola perkalian mundur ya. Oke. Ditutup kolom. Takut kesedot saya tadi. Oke, jelas ya sampai sini ya. Oke. Dan akhirnya nanti di suku KN kita akan punya ini ya. Perkalian mundur
ya sesuai dengan derajat keberapa ya kan? Jadi N1 dan ujungnya nanti ada 1 terus kali Cn. Gitu. Jelas nggak sampai sini? Udah ya. Nah, kemudian, halo. Iya. Kemudian, berarti F0-nya itu akan sama dengan P0 yang sama dengan C0. Ini sama persis kayak tadi ya. Ini dilihat dari yang fungsi yang atas nih ya. Kalau kita masukin P-nya dengan 0, kita akan dapat C0. Kalau kita masukin P aksen 0, kita dapat si. Kalau masukin P double aksen 0, kita dapat 2C2 ya kan. Kalau masukin P3 triple aksen 0, kita dapat 3 kali 2 C3. Dan again, ini perkalian mundur yang bisa kita tuliskan dengan apa namanya ini? Faktorial ya kan. Nah, sekarang berarti kalau kita perumum lagi, jadinya untuk turunan ke N ya, turunan ke N 0 itu akan menjadi N faktorial kali Cn. Gitu. Jelas nggak sampai sini? Nah, Ya. Nah, sehingga untuk masing-masing koefisien kita bisa rumuskan seperti ini. F0, F aksen 0, F double aksen 0 per 2 faktorial, F triple aksen 0 per 3 faktorial. Dan untuk koefisien dari suku ke N, dia akan menjadi F turunan ke N 0 per N faktorial. Oke, jelas? Ini gimana nih? Lagi apa nih? Kayak seru banget. Gimana gini? Ini apa nih? Ini kayak ada sesuatu nih. Apa? Lagi ngebayangin apa? Enggak. Kayak lagi gini. Lagi jutsu apa gitu kan? Nggak tahu kan kita. Ya, tato hilang ya dia. Oke, jelas ya sampai sini teman-teman? Oke, baik. Nah, inilah kemudian teman-teman yang didefinisikan sebagai deret Maclaurin. Sebenarnya belum deret Maclaurin sih, tapi ini namanya polinomial Maclaurin, oke? Ya. Jadi polinomial Maclaurin adalah polinomial berderajat n ya, yang memiliki suku ya ini teman-teman dengan koefisien yang bisa kita dapatkan dari turunan ke sekian gitu. Oke? Ya, dan kemudian dari sini teman-teman juga bisa lihat ada polanya ya. Ini polanya itu adalah ya, dia bawahnya itu adalah n faktorial gitu ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jadi kalau ditanya nih, koefisien dari x pangkat 4 itu adalah apa? Kalau lihat polanya ini, F apa? Berarti F4 ya, atau turunan F4 kali gitu ya. Turunan keempat dari F di 0 per 4 faktorial, begitu aja. Gampang kan? Gampang ya. Jelas nggak nih sampai sini? Jelas ya? Example, asik. Okay, so find the Maclaurin polynomials for PO, P1, P2, P3, and Pn for e raised to x. Oke? Ya, jadi PO, P1, P2 ini adalah ya sebutan untuk si derajatnya ya. PO itu artinya derajat ke 0 ya. Derajat ke 0 emang ada. Ya ada, itu ya si konstantanya doang ya. Ya jadi artinya P0 itu ya cuma punya si F0 doang. Jelas nggak? Oke? Gitu ya. Nah, sekarang kita coba ya. Ini kan tadi kita udah lihat ya untuk si apa namanya F x sama dengan E pangkat x. F aksennya itu akan sama dengan E pangkat x lagi. F double aksennya itu akan sama dengan, sehingga kalau kita mau sampai F pangkat n pun, turunan ke n dari x dari E pangkat x itu akan jadi E pangkat x lagi gitu ya kan. Sehingga F0-nya jadinya 1, F aksen 0-nya, F double aksen 0-nya 1 semua tuh ya kan, sampai F pangkat F ke n ya. Ini artinya ini turunan ke n ya. Turunan ke n dari F di 0 itu akan jadi 1 lagi ya kan. Nah, sehingga sekarang untuk si polinomialnya ya kan, si P0 itu hanya akan memiliki konstanta ya. Cuma ada suku pertamanya aja, which is F0-nya aja. Berapa F0-nya? 1. Kita langsung tulis aja 1 ya, gini ya. Lanjut. Kalau F1-nya, P1-nya? 1 plus X. Yang ini kan, segini doang berarti ya. Terus P2-nya? 1 plus X plus setengah X kuadrat. Karena yang ini ya kan. Terus lanjut lagi. Sampai P3 dia mintanya ya. P3 berarti 1 plus X plus setengah X kuadrat
seper 3 faktorial ya. 3 faktorial berapa? Berapa 3 faktorial? Nah, sepakat ya? And then X pangkat 3 gitu ya. Terus habis itu berarti kalau untuk PN-nya, itu ya 1 plus X plus seper 2X kuadrat, dan seterusnya nih ya kan, sampai apa? Seper N faktorial X pangkat N. Betul, begitu. Jelas nggak sampai sini nih? Oke ya. Oke deh. Ya itu ya, betul ya. Nah, sekarang kita coba untuk lihat ya, apa namanya, sekarang kalau misalnya kita buat dalam grafik, ini akan seperti apa ya. Oke, ini udah sama. Ini tadi fungsi yang mau kita dekati adalah pangkat X kan ya, udah ya. Ini tadi untuk P1-nya yang biru ya. Sorry. Ya, P1 yang biru benar ya. P0 mungkin yang belum ada ya. P0-nya berarti kan cuma satu doang ya. Kayak gini ya. Ini P0-nya, ini P1-nya, ini P2-nya, dan P3-nya adalah, kita copy aja lah ya. Bisa nggak sih? Set. Terus habis itu tambah, apa lagi? Seper 6, X pangkat 3. Nah, itu yang warna hitam tuh ya. Makin dekat. Makin dekat ya kan? Ya, tapi again, ya tetap Terpisah ya, lagi. si pangkat X ini sulit untuk didekati ya, ternyata masih ya. Ya, tapi begitulah esensi dari pendekatan ya. Ya, namanya pendekatan hanya bisa mendekati, tidak bisa Astagfirullah. Tidak bisa exactly maksudnya menempel gitu ya. Iya juga ya, Mami. Kayak pakai hati banget jawabnya tadi ya. Ya, turut berduka ya. Oke, anyway. Lanjut ya, sampai sini kira-kira teman-teman paham ya esensinya ya? Oke, baik. Jadi tadi ya teman-teman ya, kita bisa punya seperti ini tadi teman-teman ya, untuk deret si sampai polinomial ke n ya, dan teman-teman bisa lihat ya, terbukti bahwa semakin tinggi dari derajat suatu polinomial, maka dia mampu untuk mendekati fungsi dengan lebih baik. Oke. Oke deh, itu dia teman-teman ya. Dan kemudian inilah yang tadi disebut dengan Maclaurin polynomials ya kan. Dan ini juga ada lagi nih untuk si Maclaurin polynomials of sin x sama cos x ya kan. Sampai orde ke n ya. Nah, ini kayaknya daripada saya kerjain sendiri, coba teman-teman kerjain masing-masing ya. Beda lah. Ya kan, tapi prinsipnya kan sama aja ya kan. Mana sih tadi prinsipnya ini doang, guys? Bisa, ya udah. Ya, ini tadi teman-teman ya prinsipnya ya. Bentar, ini saya tukar dulu. Tadi soalnya ada di sini. Oke. Nih, kali aja belum ada yang hafal kan ya. Ini kalau emang teman-teman perlu tulis nih boleh ya. Foto, terus print, pasang di tembok kamar gitu ya, biar inget. Pasang di wallpaper HP ya kan. Yang nggak ada foto pasangan juga kan? Oh enggak, ada ya? Ada sih. Oke, silakan teman-teman coba untuk kerjakan, waktunya 2 menit ya. Coba aja dulu. Pak, Ya, dua-duanya, bentar, ada yang mau tanya. Dengerin ya. dua-duanya atau Yang A aja dulu, yang A. nggak mau? Ya nanti kalau misalnya ternyata yang A cuma 1 menit, ya boleh kerjain yang B ya. 2 menit cukup ya, apa 3 menit nih? 20 menit. Oke, udah jalan ya, 2 menit ya. Ya udah ya, pura-pura belum aja. Enggak, coba kerjain yang B kalau emang udah. Tapi kalau isinya nol beda. Ini dia mintanya nth Maclaurin polynomials ya guys. Jadi nanti teman-teman extend sampai x pangkat n gitu ya. Kan turunan. Belum turunan. Udah ya. Satu ya.
Iya sih enggak. Tiga. 30 detik lagi ya. Oke, waktunya habis. Oke. Ada yang udah selesai? Yang udah? Tadi sebelah sini kayak tadi bilang udah nih. Lutfi. Gimana coba? Masih ongoing? Ya udah nggak apa-apa. Udah sampai mana? Boleh kasih mic-nya ke beliau? Beliau nggak tahu. Udah sampai F2 pak. Udah sampai apa? F2. 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 P2-nya. Turun dulu ya. Oh, maksudnya turunan keduanya. Oke. Terus habis itu jadi fungsinya jadi apa? Iya. Oh, baru F double prime gitu ya? F double aksennya ya baru ya? Iya. Terus belum cari F double prime 0. Belum. Yang lain gimana? Ada yang udah? Di sebelah kanan ini belum? Belum, Pak. Oke. Oke, yaudah berarti mari kita coba kerjakan bareng-bareng deh ya teman-teman ya. Tapi kebayang ya hands on-nya ya. Bayar. Nah, sekarang yuk kita coba kerjain bareng-bareng. Saya bakal nulusin aja ya, coba teman-teman yang pandu. Apa dulu nih? Hari fx sama dengan sin x. Efek dengan sin X. X. F double aksen. Sin 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 x, sin x. L Min cos x ya. cos X. Habis itu P-nya P. P apa? P0. P0 sama dengan 0, 0. P0 itu apa sih maksudnya? Oh, ini maksudnya P0 gini. Sin 0, sin 0. Sin 0 sama dengan 0. Mungkin better cari ini dulu aja nih teman-teman. F0, F prime 0 gitu ya. Iya F0. Si cos. Tadi bilangnya P. Oh, Sunda ya? F0 ya? Sorry. Gimana jadinya F0-nya F0? 0, F0, 0. Terus? Cos x. Cos 0, 0, 1. 1. Itu 0 juga. Itu 0 juga. Min 1. Min 1. Nah, selesai. Kalau F ini turunan keempat apa? 0. 0, Turunan kelima? Min 1. Betul. Jadi teman-teman bisa lihat ini polanya gampang sebenarnya karena dia adalah dia itu sinus itu adalah fungsi yang repeating gitu ya. Jadi setiap turunan keempat dia akan balik lagi ke fungsi awalnya ya kan. Ya. Nanti turunan 5, 6, 7, 8 ya balik lagi ke sini ya kan. Dan seterusnya. Kebayang nggak? Bayang Ya. pak. Dan kemudian dari sini yaudah berarti sekarang kita bisa dapetin deh untuk sekarang yang mau dicarinya PN kan ya. Berarti PN-nya gimana nih? Kita mulai dari F0 dulu ya. F0-nya apa? 0. Tambah 1. 0 tambah 1 apa? X tambah 0. tambah Min 1. oh minus ya. Min 1/6. min seper Min 1/6 ya. Min 1/6. seperenam, seperenam X pangkat 3, sorry. 3 Ya, terus 0. tambah 0. Terus berikutnya kebayang nggak berapa lagi nih? Ini kan tentu X pangkat 5 ya. Ya. Positif apa negatif nih? Oh, negatif. Tadi nih 1 kan F5-nya. Positif. 1 jadinya ya per berapa nih? Per berapa? 4/20. Kita tulis dalam bentuk faktorial aja lah ya, biar kagak puyeng ya. Ini 3 faktorial, ini 5/4. 5 faktorial. Kalau dilanjutin lagi bisa nggak? Bisa. Kelihatan kan polanya ya? Berapa nih? Ini tentu X pangkat 0. 7. Berarti seper 7 faktorial. Udah kan gitu-gitu aja ya. Ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Tapi nanti teman-teman harus hati-hati juga nih kapan dia bakal berubah jadi negatif lagi. Ini deh. F7 nih harusnya negatif ya? Ya, Negatif ya.
Karena di sini teman-teman bisa lihat dia kan turunan ke-7 itu adalah si negatif sin, ya kan? Jelas nggak sampai sini? Kok kagak kelihatan ya? Ngomong dong guys. Ini ya. Jadi di sini ya dia kayak gini ya kan? Ya. Ya udah deh, berarti dari sini kita bisa perumum nih bentuknya ya kan? Berarti kalau misalnya kita nyatakan dalam bentuk ke n ya kan, berarti nanti akan jadi x pangkat n, dan tentu ini akan jadi 1 lagi ya kan? Nah, tapi mungkin dia akan bisa jadi plus minus ya nggak teman-teman? Ya kan, jadi untuk memodifikasi plus minus itu kita boleh nih pakai apa namanya negatif 1 pangkat. Kebayang nggak? Pangkat dari berapa? Pangkat dari ya tergantung sukunya ya kan? Dan teman-teman bisa lihat nih, dia itu akan berubah menjadi negatif di suku ke berapa nih? Keempat kan ya? Setiap ke berapa sih? Ini kan 1, 2, 3, 4. Untuk yang kelipatan yang 3 ya. 4, 5, 6, 7 ya kan? Berarti berapa sih tuh? 3 tambah 4 ya gitu ya. Anyway, nanti kalau misalnya kita coba untuk modelkan ya, dia nanti bisa jadi seperti ini ya kan? Nah, ini nanti kita bisa tuliskan kayak gini nih teman-teman. Oh, ternyata tinggal lihat dari ininya aja deh, suku apa namanya, ganjilnya ya teman-teman ya. Oke, jadi tinggal minus 1 pangkat K aja ya. Oke, jadi kalau misalnya dia memang suku ganjil, dia pasti nanti akan positif gitu, negatif ya. Kalau suku genap dia akan jadi positif. Oke, jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Ya, jadi teman-teman terus kemudian juga bisa lihat ya, ini tuh si apa namanya, si deret si sinusoidal ini. Halo. Si polinomial Maclaurin dari si sinusoidal ini, dia tuh hanya memiliki suku genap ya. Genap apa ganjil nih bilangnya? Ganjil deh ya. Karena ini kita bilang ini kan ini apa namanya, P0 itu adalah genapnya ya kan. Oke. Jelas kan nih teman-teman nih? Ya, jadi artinya dia hanya akan memiliki suku genap saja, oke? Gimana sih? Even order ya. Each even order is the same as the preceding odd order Maclaurin polynomials gitu ya. Maka jadi dia akan cuma punya P1, P3, P5 ya kan? P7. Sehingga kalau kita perumum bentuknya kita bisa tuliskan jadi kayak gini ya. P kali 2K, P dari 2K plus 1 ya. Ini untuk menggambarkan angka ganjil kan ya. Kalau K-nya 0 ya dia akan jadi P1. Kalau K-nya 1 dia akan jadi P3 gitu ya. Kalau K-nya 2 dia jadi P5 gitu ya kan. Jelas kan nih teman-teman sampai sini? Oke? Gitu ya, dan dia suku ganjilnya apa? P1-nya itu akan sama dengan si tadi ya, P2-nya ya. P1 sama dengan P2, P3 sama dengan P4. Makanya jadi ini even order-nya sama dengan si odd order-nya gitu. Dan kita bisa tuliskan seperti ini. Gitu. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Oke ya. Dan kemudian kalau kita gambarkan pakai grafik, perhatikan yang mau didekati cukup sulit ya, karena sinusoidal kan naik turun ya, labil ya. Emang orang kayak gitu kan susah ya, kadang mood swing gitu ya. Nah, tapi ternyata teman-teman bisa lihat dengan polinomial order lebih tinggi, dia mampu mendekati dengan lebih optimal. Lihat deh, ini P1-nya dia cuma lempeng begini doang ya kan. P3 dia bisa ngebelok sekali ya kan. P5 dia ngebeloknya, habis belok sini diikutin lagi kemari ya kan. P7-nya ini lebih tajam lagi dia beloknya tuh. Dia bahkan bisa mendekati sampai ke pi ini nih. Gitu. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Ini tim sini, aman-aman? Ada apa nih? Ada diskusi apa ini? Aman. Aman-aman aja. Benar ya? Bisa ya? Keluar di UTS bisa ya? Ya. Soalnya sama. Enggak, paling nanti soalnya arctan expert 5 kayak gitu. Ribet banget ya. Enggak. Udah jelas ya sampai sini teman-teman ya. Dan hal yang sama bisa juga kita lakukan untuk si cosine ya. Oke. Dan untuk cosinus itu ya tentu nanti akan teman-teman bisa lakukan stepnya sama persis ya kan. Temukan si turunannya sampai ke n ya kan. Ya misalnya sampai ke 7 ya. Kemudian nanti kita bisa susun deh tuh koefisiennya ya kan dan juga pangkatnya. Jadi seperti ini. Dan untuk cosinus, nah ini grafiknya. Dah. Iya. Apa? Kenapa? Kaget banget. Kenapa? Cerita. Tanya
Apa? Genap? Apanya genap? Yang kos dan ini. Yang kos kenapa? Jadinya genap kan? Pangkatnya genap. Iya, betul, betul. Ya perhatiin ya bedanya ya tadi ya dibilangin sama mas-mas satu ini. Siapa namanya, maaf? Lutfi. Ya tadi Lutfi bilang nih, Lutfi melihat suatu pola di mana sinus memiliki polinomial Maclaurin berpangkat ganjil ya kan. Sedangkan kalau yang ini si cosinus itu kalau kita expand di polinomial Maclaurin ya dia ternyata memiliki pangkat genap kayak gitu. Jelas ya teman-teman ya. Dan kemudian ini adalah langkah untuk memformulasikan secara umum ya. Dan ini tentu penting ya. Jadi teman-teman juga pastikan nanti bisa untuk memodelkan dalam bentuk umumnya seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya kayaknya ya materi kalkulus 2 ya. Dah, lanjut ya. Bisa lanjut nggak nih? Habis. Apa? Kita hari ini sampai jam berapa? Jam 11. Jam 11 ya tadi kan karena tadi mulainya 8.30 ya. Ini habis ini nggak ada kelas kan? Jam berapa kelas? Ini dia nih. Ada habis ya Jumatan. Habis Jumatan ada lagi kelas. Oh, dibatalkan. Berarti kita bisa sampai sholat Jumat lanjut lagi. Enggak lah ya. Oke. Kita lanjut ya teman-teman sampai sini. Ya biar nggak ngelanjut habis Jumatan nih ya. Banyak nih masih 1000 slide lagi apa? Enggak, lebay. Sampai sini jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Baik, kalau gitu kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas materi kita yang kedua. Tadi namanya apa tadi materi kita yang pertama? Polinomial Maclaurin. Polinomial Maclaurin ya kan? Para papa. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang polinomial Taylor sekarang. Taylor Swift bisa, boleh. Ya, jadi si polinomial Taylor Swift ini teman-teman itu sebetul apa nih? Kenapa sih tahu? Udah nih, coba habisin lo ketawanya, udah. Tenang ya, serius nih, dosen ini. Udah ya. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas tentang polinomial Taylor ya. Apa bedanya antara polinomial Maclaurin dengan polinomial Taylor? Sebetulnya polinomial Maclaurin dan Taylor itu mirip. Bedanya apa? Bedanya adalah perhatikan di polinomial Maclaurin kita hanya melakukan pendekatan terhadap fungsi di x sama dengan 0. Ya, x sama dengan 0. Lalu kalau misalnya kita ingin melakukan pendekatan fungsi di titik lain, misalnya di x sama dengan 2 atau di x sama dengan 5 gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan polinomial Taylor ya. Jadi intinya polinomial Taylor itu adalah generalisasi ya atau bentuk diperumum dari si Maclaurin ya. Dimana untuk si polinomial Taylor ini teman-teman ya, itu ternyata nanti ekspresinya bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi perhatikan bedanya dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu dia dituliskan dengan C0 C1x plus C2x kuadrat plus C3x pangkat 3 dan seterusnya. Kalau ini ada x minusnya. Oke. Ya, jadi dengan menggunakan x minus seperti ini, ya long story short aja ya, ini nanti dia bisa untuk melakukan pendekatan di titik x0. Oke? Jelas nggak sampai sini? Ya. Jadi sekarang perhatikan ya variabelnya tuh nggak lagi x berpangkat, tapi x minus 0. X minus xo berpangkat. Di mana xo itu adalah titik di mana kita ingin melakukan aproksimasi terhadap suatu fungsi. Begitu. Jelas? Oke. Lalu kemudian C0, C1, C2-nya apa nih? Sama masih kita lakukan dengan menggunakan turunan. Ya, turunan dibagi dengan faktorial ya. Faktorial dari ordernya ya kan. Nah, namun instead of f prime 0 kalau tadi di Maclaurin, sekarang karena kita ingin melakukan pendekatan di titik xo, berarti nanti f prime xo ya. F double prime xo per 2 faktorial dst begitu. Jelas sampai sini? Gampang ya? Nah, inilah dia definisi dari si polinomial Taylor. Ya, jadi polinomial Taylor adalah polinomial atau pendekatan dari suatu fungsi berderajat n pada titik xo. Jelas? Jelas. Oke. Yang belakang aman, yang belakang terpejam matanya itu dia. Aman, Bu? Aman, Bu? Aman ya? Masak sahur nih kayaknya ya.
Ya, nanti kalau misalnya kurang jelas nanti tolong lihat ya recordingnya ya. Nanti insya Allah saya usahain bakal ada recordingnya. Iya lagi apa? Ada yang ngantuk juga. Ada yang masak sahur juga tadi. Masih belum jelas. Oke. Ada yang udah ngerti di sebelah sini? Lutfi kayaknya udah ngerti deh, Lutfi. Coba Lutfi bisa jelasin gak nih, Lutfi? Mana mic-nya? Coba Lutfi. Gimana? Polinomial Taylor itu apa, Lutfi? Nih dengerin ya, dengerin ya. Ayo. Mungkin yang saya tangkap Iya, nggak apa-apa. ini kali ya Pak. Jadi nilai X0-nya itu lebih diketahui daripada yang di Mac apa? Daripada McLaurin. Iya McLaurin. Jadi Oke. kayak dia tuh ada nilai X-nya. Ada nilai X-nya. Iya. Jadi disubstitusiin. Jadi Oke, disubstitusiin dengan X0 kayak gitu. Oke. bener nggak Pak? Kayaknya masih perlu di-improve lagi. Di sini pernyataan ini mewakili sejuta umat kayaknya ya. Baik, saya coba ulangi lagi ya teman-teman ya. Oke, jadi gini ya teman-teman. Polinomial Maclaurin adalah polinomial yang mampu mendekati suatu fungsi di titik X sama dengan 0. Kata kuncinya di sini nih, at 0. Oke? Ya. Apa nih maksudnya pendekatan di titik sama dengan 0? Contohnya, untuk soal yang tadi nih, ya, sin sama cos ya. Ini perhatiin nih teman-teman, ini pendekatan itu berfokus di titik ini nih, di titik X sama dengan 0. Jelas nggak? Ya. Di yang cos juga sama begitu nih. Ini pendekatannya di titik X sama dengan 0. Ini kan X sama dengan 0 ya? Ya kan? Jelas nggak nih? Ya. Contoh-contoh sebelumnya pun juga seperti itu. Ini pendekatannya dilakukan di X sama dengan 0. Ada lagi nggak atasnya tadi? Ini juga ya, ini juga di X sama dengan 0. Jelas nggak? Itu polinomial Maclaurin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini kan buat pendekatan di X sama dengan 0 ya kan? Nah, sekarang nih misalnya kita punya fungsi misalnya kita punya fungsi sinusoidal juga deh kayak gini ya. Misalnya fungsi sinusoidal kan bentuknya, bentar ini kayaknya masih di sini deh. Misalnya kita punya fungsi sinusoidal juga nih. Sinusoidal kan bentuknya begini ya. Oke? Nah, sekarang kita ingin melakukan pendekatan misalnya di sini, misalnya nih. Ini X sama dengan berapa nih? Mau 1? Enggak deh. Ini pi per 2 ya, teman-teman. Ini kan sinusoidal ya. Pi per 2 tuh berapa ya? Ya, sekitar 1,57 lah ya. Ya, 16 lah lepas. Jadi nego. Gitu ya. Nah, misalnya di titik ini nih, ya kan? Mau melakukan pendekatan di sini, ya kan? Berarti kan bukan X sama dengan 0 lagi dong. Nah, ketika kita mau melakukan pendekatan di sini, either pakai linear kayak, either pakai kuadratik, either pakai ya pangkat 3, ya kan? Nah, itu kita nggak bisa pakai Maclaurin lagi. Karena tadi, again, Maclaurin hanya bisa melakukan pendekatan di X sama dengan 0. Nah, maka muncul nih si polinomial Taylor ya. Jelas nggak nih teman-teman nih? Ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau melakukan pendekatan di X sama dengan XO, oke? Nih ya, di at XO ya. Nah, ya. Nah, maka di sini polinomial yang akan berbentuk seperti ini. Ya. Jadi instead of X pangkat sekarang tuh X minus XO berpangkat. Oke? Gitu ya. Ini dari mananya ada sebenarnya penjelasannya. Cuma ini tadi again long story short aja ya teman-teman ya. Kalau tertarik untuk lihat kenapa dia harus X minus XO ini nanti boleh dicek lagi ya. Apa namanya? Sejarahnya enggak tuh? Ya penurunannya. Ya. Misalnya kayak kita X0-nya itu 1. Nah, berarti kan kenanya berarti kayak C1 dikali 1 X dikurang 1 gitu. Betul. Terus nanti 1 X dikurang 1 per kuadrat. Betul. Betul sekali. Betul sekali contohnya. Berarti X-nya itu cuman kayak huruf aja nggak X-nya ada. itu variabel tetap. XO-nya adalah koordinat titik di mana fungsi itu ingin didekati. Berarti tapi nanti di dalam turunannya itu tetap jadi kayak F yang di turunan itu kan F aksen, berarti F aksen 1 terus nanti F aksen F double aksen 1. Yes, betul. Jadi XO-nya ini adalah koordinat X dari titik yang ingin didekati ya. Titik pendekatannya, titik masuknya gitu ya. Touching point-nya. Oke? Ya, berarti boleh kasih. Berarti nanti ini
apa penjabarannya agak lumayan runtut ya Pak. Jadi kan ini kan pangkat 2, pangkat 3. Itu kan jadinya bentuk persamaan kan Pak? Iya, jadi persamaan kuadrat lagi gitu ya kan. Ya, Iya. tapi sebenarnya nanti secara umum teman-teman nggak usah buka. Biar aja masih. x minus 1 kuadrat misalnya. Terus plus x minus 2 pangkat 3 kayak gitu misalnya. Ya biar aja gitu. Ya kecuali emang diminta untuk dibuka gitu ya. Oh, jangan diminta. Jangan diminta. Jangan dibuka. Ya tergantung mood saya lah. Teman-teman paham ya sampai sini nih? Ya. Contoh ya, kita langsung lihat di contoh aja kali ya. Tapi anyway, berarti kita bisa tuliskan secara umum jadinya seperti ini ya. Ya, jadi polinomial Taylor adalah polinomial untuk mendekati fungsi f di x sama dengan xo. Dan again tadi xo itu adalah value ya, nilai. Mau di mana deketinnya gitu ya kan. Ya bisa di 2, bisa di 5, bisa di 1, ya kan. Jelas ya? Aman-aman nih? Sini, sebelah sini aman juga? Ini aman ya? Oke. Baik, kita lanjut ya teman-teman ya. Dengan bentuk ini juga sama ya formulanya, lihat ya, kebayangnya. Dan kemudian nanti dari sini teman-teman juga bisa lihat bahwa sebenarnya polinomial Taylor itu adalah kasus khusus dari, polinomial Maclaurin itu adalah kasus khusus dari polinomial Taylor, di mana XO-nya adalah 0. Gitu ya. Jadi artinya kalau emang teman-teman salah mau ngafalin rumus nih, ya udah hafalin aja Taylor sekalian gitu ya kan. Karena untuk Maclaurin ya simply tinggal ganti aja XO-nya jadi 0. Gitu. Paham sampai sini? Jelas? Gampang? Gampang dong. Oke, sekarang kita masih ada waktu berapa sih? Masih lumayan lah ya. Kayaknya mungkin kita bisa coba untuk satu soal lagi nih ya. Kita coba untuk kerjain yang ini nih ya. Oke, kita coba kerjain bareng-bareng aja kali ya. Atau mau sendiri lagi nih? Oke. Ya deh, tapi kalian yang sebutin ya. Saya juru tulis aja. Yuk. Ngapain dulu nih? fx sama dengan ln x. Oke. Dia minta bentar, questionnya kita baca dulu ya. Find the first four Taylor polynomials ya. Jadi P1, P2, P3, P4 nanti ya kita mau cari ya. X0-nya dulu. Dari P0 dulu kali ya. Oke. X0-nya dulu, Pak. Kenapa? Catat dulu X0-nya. Oh iya, X0-nya adalah 2. 2, betul ya. Jadi XO-nya sama dengan 2. Oke. Sip. Nah, terus habis itu kita punya fx sama dengan ln x. Terus habis itu f aksen x. Berapa nih f aksen x-nya? Seper x. Aduh, kenapa sih ini? Iya. F aksen sama dengan apa turunan dari ln x? Seper x ya. Oke, terus F di aksen. turunan keduanya? Nah, udah kena pecahan, puyeng turunannya. Min 1. Kalau ini gampang, kayak pangkat x doang gampang. Gimana coba dicoret nih, ayo. Kertasnya dicoret. Min 1 per x pangkat 2. Yang lain sama min 1 per x pangkat 2. Bisa jadi x pangkat Terus? 1 itu. Triple prime-nya? Itu 1 per x pangkat 3. 1 per x pangkat 3. Ya. Min 2 masih apa? Min 2 per x pangkat 3. Tapi ada min ini di sini. Iya. Ya, min berarti 2 x pangkat 2 per x 2 per x pangkat 3. Ini pada ngerjainnya di pala doang ya? Coret apa coret? Saya doang yang nulis ini ya. Ya, ditulis saya teman-teman ya. Nggak apa-apa yang namanya kalkulus, matematika, nggak usah ragu untuk hands on ya. Tulis aja dulu. Coba sampai yakin coba nih. Coba semua tulis deh. Turunan dari min 1 per x pangkat 2. Kalau ribet, ubah aja dulu jadi bentuk pangkat kan. Jadi min x pangkat minus 2 gitu ya. Nah, turunin deh tuh coba. Oh, 1 per 2x. Iya. Waduh, ini harus dipantau. Aman ya, emang bulan puasa sih ya, pagi-pagi ya ngantuk ya. Apa emang tiap hari ngantuk enggak? Udah dapat belum nih? Yang sebelah kanan boleh, yang kiri boleh?
Ini udah dapat apa turunannya? Coba. Mic-nya mana mic-nya tadi? Boleh ke depan dulu nih. Dia udah dari tadi nih sampai nguap. Gimana? Benar, teman-teman? Saya Oke, dapatnya dapatnya apa? 2 per X pangkat 3. 2 per X pangkat 3. Sama sebelah sini juga Sama, Pak. Sama. 2 per X pangkat 3 gitu ya. Cuma nulis itu satu turunan doang ya. Jelas nih ya. Lanjut lagi, kalau ini turunan keempatnya gimana? Min 6 per X pangkat 4. Kelihatan ya pola-polanya ya. Maksudnya nanti di kepala pun juga jadinya bisa sebenarnya cepat gitu ya kan. Yang terakhir deh, satu lagi terakhir berarti. 24 per X pangkat 5 gitu ya. Anyway teman-teman lihat ada pola perkalian mundur lagi nggak nih? Kelihatan ya, maksudnya lihat deh, ini 2 itu sebetulnya adalah 2 kali 1, ya enggak? 6 itu 3 kali 2 kali 1. 24 itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya kan? Ya. Iya, jadi artinya ada pola faktorial gitu ya kan. Tapi belum ditanya sih, di sini dia cuma nyampe first Taylor aja sih. Jadi yaudah, nanti mungkin buat nanti ya. Buat besok. Oke, anyway. Terus, habis itu kita mau cari ini kan ya, si f prime di titik pendekatannya ya kan. In this case, we are going to approach the function at x equals to 2, right? So it's gonna be f2. What is f2, guys? Ln 2, asik. And then, what is f prime 2? Setengah. 1 over 2 ya. And then, f double prime? Negative 1 over 4. And then, f triple prime ya? 2 over 8. Itu gimana itu? Or we can also simplify this as 1 per 4, right? And then f the fourth derivatives negative 6 over 2 raised to 4. What is 2 raised to 4, guys? 16, right? Or negative 3 over 8. Okay. Udah ya, gitulah ya. Terus, ya udah berarti sekarang the first polynomialnya, so the P0 would be just the F2, right? Or ln 2. And then for the P1, ln 2 dulu dong plus X. Jangan lupa ini masih polinomial ya guys ya, ada variabelnya. Jangan nulis ininya doang ya. And then for the P3, kok tiba-tiba P3? P2 dulu ya. P2. What is P2, guys? Ln 2 plus 1 over 2x and then 1 over 4. Udah, gini aja. Ada yang kurang nggak? Min gua Iya, over 2 factorial, guys. Ya kan? Atau berapa? What is 2 factorial? So what is 1 over 4 divided by 2? 1 over 8, guys. Ya. Kan dia 1/4 dibagi lagi sama 2, ya kan? Ya, 1/4 dibagi 2, ya 1/8, right? Is it clear, guys? Continue. What's the next term, guys? Oh iya, benar juga. Ya, thank you. So, ln 2 plus 1 over 2x minus 1 over 8x squared, and then? Should we add negative, guys, here? Oh, bentar, ini yang mana sih tadi mestinya? Bener ya, ini positif, negatif. Oh, iya. 1 over 4 X raised to 3 over 3 factorial. What is 3 factorial? 6. So what is 1 over 4 over 6? Kumur deh. 1 over 24, ya kan? Udah ya, ini kali ya first 4 yang ditanya ya. So that's it, guys. That is the first factorial ya, Pak, for first polynomials, right? Okay? And then now apa lagi?
let's see on the Desmos ya. Apa tadi functionnya? Originally we have ln x, right? And we want to approach this function at x equals to 2. So then, at first, we have... hold up. Guys, hello. Okay, so here's the function, guys. Kelihatan kan ya? Okay, so here's the function. And we are going to approximate this function at x equals to 2, which means here, right? Oke. And then, we begin by the P0, which is ln 2 tadi ya. So this is the P0. And then what is the P1? Ln 2 plus 1 per 2 bukan sih tadi? Per 2 apa 1 per berapa sih? Kok kagak kena sih guys? Harusnya mah kena. Sorry, astagfirullah. La quwata illa billah. I think we missed something guys. Remember that in the Taylor polynomials we should do the x minus xo. Ya, pantas kayak ada yang kurang. Minggunya tinggal. Iya. Ya, jangan ditinggal ya. Clear ya teman-teman. Gak apa ya, kita salah bareng-bareng ya. Saya juga skip tuh tadi teman-teman. Jujur ya, nggak dibuat-buat ini ya. Jadi ini tadi dia harusnya ini adalah x minus 2 and then plus tadi negatif ya. Negatif 1 over 8 and then x minus 2 squared, right? And then yaudah ini juga sama lah ya. Ini maksudnya x minus 2, ini juga x minus 2 squared, and then ini juga harusnya x minus 2 gitu ya. Okay, there we go. So let's do the Desmos again. Hold up. Okay, so there we go. So here's the second order. The first order ya, the linear x minus 2. Pas tuh ya sini. Baru. And then berapa lagi tadi? Plus minus ya. 1 over 8 and then x minus 2 squared. Where's the graph? Oh, belum kelihatan. Ini nih ya. Nekuk dia ya. Karena quadratics, right? So it's gonna be concave down, okay? And then the last term, the fourth polynomial is Plus berapa tadi? Ada yang nyatet gak sih tadi? Kayak 1 over 24 ya? 1 over 24 times x minus 2 and then cube. And dang, there you go. Ini ya guys, yang hitam ya. Right? So as you can see it here clearly, it can be seen that the bigger the power, the closer it is, ya, the better it is to approximate the function, right? Aman ya, pakai bahasa Sunda, so-soan. Oke, clear ya sampai sini teman-teman nih? Ada pertanyaan nggak sampai sini nih? Understand, asik, konsisten ya dia. Nah, tadi sampai tadi the first four order ya. Nih graf yang tadi kita dapat kayak gini, ya kan? Udah deh, jadi clear ya sekarang bedanya Maclaurin sama polinomial ya. Jadi kalau polinomial itu nanti bisa approximate the function at a certain value of x ya. Oke, udah deh kayak gitu aja sih. Belum sih. PR-nya mana ya? Perasaan ada PR harusnya. Oke, kita masih ada waktu ya, 30 menit lagi ya teman-teman ya. Sedikit lagi nih. Mungkin kalau aman nanti ternyata selesainya lebih cepat, ya nanti kita bisa udahan duluan aja ya. Oke, so let's continue guys. So, as you can see there previously, we see that the polynomial of Taylor, Taylor polynomial, itu dia bisa kita bikin kayak gini kan? Ya, fx plus f prime xo, fxo ya, again. And then f prime xo times x minus xo. Nah, ini bagian ini jangan lupa nih ya. Terus habis itu dan seterusnya. Dan ini juga kita lihat pembaginya juga punya pola ya, which is n factorial, ya kan? Right. Nah, berarti kalau kita tulis dalam sigma notation, karena ini kan technically penjumlahan kan? Berarti kita boleh nih tulis dalam sigma notation kayak gini. Ya. Jadi k xo over k factorial times x minus xo raised to k, oke? Ya. Ini perhatikan ini raised to k di sini, ini bukan power ya. This is not the power, but this is the kth derivatives ya.
turunan ke K. Oke. Jadi kalau misalnya F0 itu artinya turunan ke 0, artinya nggak usah diturunin gitu ya. Ya artinya jadi cuma F doang. Tapi kalau misalnya turunan pertamanya ya jadi F aksen gitu ya. Turunan keduanya F double aksen. Kalau K-nya 3 berarti turunan ketiga F triple aksen. Gitu. Jelas nggak? Ya, jadi kalau ketemu notasi kayak ada pangkat di dikasih kurung itu artinya turunan ya, teman-teman. Oke. Nah, meanwhile, untuk si polinomial Maclaurin itu berarti kita juga bisa tulisin kayak gini ya. Simply we can replace the XO by 0 and then we got the expression for the Maclaurin polynomials. Oke? Clear? Gampang ya? Udah ya. Nah, terus habis itu ada lagi nih. Find the nth Maclaurin polynomial for 1 over 1 minus x and express it in sigma notation. Oke? Bisa lah ya, kita coba lagi. Oke, ini saatnya teman-teman mencoba sendiri ya. Oke? Coba lagi ya. Waktunya saya kasih berapa? 3 menit deh ya sekarang ya. Maclaurin kok ini gampang ya, jadi ya tinggal nanti pakainya yang x sama dengan 0 ya. Oke, ya waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Ini turunan belum ada belakangannya. Jadi kita sama belakangnya. Oke, waktunya habis. Oke, halo. Udah nih, aman. Selesai ya. Anyway, boleh nggak saya minta tolong kalau misalnya teman-teman lagi nggak pakai HP, HP-nya ditaruh aja dulu ya. Difokus sama penjelasannya dulu, oke? Tapi kalau misalnya mau nanya ChatGPT atau apa ya nggak apa-apa, silakan ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu sering ya lihat HP-nya. Oke, sekarang di sini kita punya ini ya, find the nth Maclaurin polynomial for 1 over 1 minus x nih, ya kan? Ada yang udah selesai? Boleh, gimana? Boleh kasih mic-nya nih. Ini nih. Cari turunannya doang. Oke, boleh. Mic-nya dipegang dulu. Oke, gimana turunannya? Mulainya dari fx berarti ya? Fx-nya kan? fx 1 1 per 1 minus x. Oke, lanjutin. Jadi saya misalin dulu Pak itu Pak. Pakai kayak cara chain rule itu. Oh, pakai chain rule. Oke, terus? Dia dapatnya jadi 1 per x kuadrat. 1 per Turunan x pertamanya. kuadrat. Iya. Turunan keduanya itu min 2 per x pangkat 3. Ini dimisalin. Ya itu yang saya misalin yang di Pak yang 1 per 1 min x. Oke, bentar, ini turunan pertama apa nih? 1 per x kuadrat. Oke, kita bahas ini dulu deh. Ini kira-kira udah oke belum nih teman-teman nih? Saya nggak tahu Pak itu. Bener apa salah nih? Kenapa salah? Karena dia nggak ada minus. Harusnya emang berapa? Minus 1 per Oke, coba ya teman-teman ya, kita lihat ya. Ini kan kita misalnya punya y sama dengan 1 per ini kan. Ini bisa kita tulis jadi 1 minus x pangkat min 1, ya enggak? Iya. Berarti turunan pertamanya adalah min 1 kali 1 minus x pangkat. Min 2. Udah gini aja? Iya. Udah gini aja? Aturan rantai teman-teman ingat. Saya pakai Harusnya V Pak. dikali lagi dengan Dikali lagi dengan itu. turunan dari yang di dalamnya. Min 1. Jadinya dikali dengan Min 1. min 1. Jadi berapa nih ya aksennya harusnya? Min 1 kali min 1 jadinya positif ya. Dan kalau ini kita buat jadi pecahan, balik lagi. Jadinya 1 minus x kuadrat. Oh, salah berarti ya. Ya, Oke. oke? Hampir. Kenapa apanya? Oh iya, kamu salah misalkan tadi ya. Oke. Ya, itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami nih. Ya, jadi jangan sampai teman-teman nih, ini sebenarnya basic kan ya, turunan. Iya, saya lupa. Kalkulus dasar ini, kalkulus 1 ya. Bahkan dari SMA again ya. Jadi jangan sampai teman-teman yang tipis-tipis kayak gini malah keliru ya. Karena sayang nih kalau teman udah ngerti konsep Maclaurin, polinomial kok udah jauh tuh ngomongnya ya. Tapi nyari f prime, f double prime aja salah, itu kan sayang gitu ya. Cia sayang. Jelas ya teman-teman sampai sini. Kenapa harus dicein ya, padahal ngomong biasa aja ya. Ya, gitu. Jelas nggak sampai sini? Jelas ya. Oke, jadi ini
It's supposed to be 1 over 1 minus x squared, ya kan? And then now what is the second derivative, guys? 2 per 1 Mm-mm. 2 per? min x pangkat 3. Mm-mm. Yes, correct ya. Yes. And then it would be positive, right? Yes. Why? Because Because in the end, you will multiply it by negative 1, which is the derivative of 1 minus x, ya enggak? Yes. Nanti di ujung dikali sama minus 1, karena ada aturan rantai. Ya, yang artinya kalian harus mengalihkan turunan dari yang ujung, luarnya itu dengan si turunan dari 1 minus x, ya enggak? Yes. Clear? Yes, ya, makanya jadinya akan jadi positif, ya kan? Dan habis itu, kalau yang ketiganya apa nih? 6 Mm-mm. per 1 per 3 kali 2 x pangkat 3. Pangkat 4. Ya Tiga kan? kali. Dan seterusnya, ya kan? Ya. Dia minta sampai n nih. Berarti kalau turunan ke n apa nih, guys, kira-kira? n faktorial. N faktorial. Kenapa n faktorial? Kalian baru Itu 3 Karena ini kali adalah 2 ya bentuk dari 3 faktorial, ini 2 faktorial, ini 1 faktorial, dan bahkan ini yang atasnya juga 0 faktorial, ya kan? ya 0 faktorial. Jadi artinya di sini kita bisa perumum menjadi n faktorial per 1 minus x pangkat K plus 1. n. Begitu, ya kan? Jelas ya sampai sini ya? Nah, yaudah deh, berarti sekarang kalau kita tuliskan ya si fx-nya dalam dalam bentuk polinomial, kita bisa Pak, ya. itu harusnya n plus 1, Pak. Oh, yang mana tuh n plus 1? Untuk yang 1 kurang x. Soalnya kalau misal 1 kurang x pangkat n itu kan kalau True. untuk apa? Benar ya. X doang itu berarti bakal Betul. jadi Yes. 1. Ya, makasih ya. Kita lihat ya di sini kalau dia 1 tuh sebenarnya dia baru 1 harusnya pangkat. Tapi ini nyatanya 2 ya. Berarti ini dia n plus 1. Oke. Ya ini yang kayak gini-gini nih harus teman-teman juga lebih jeli ya lihatnya ya. Oke, makasih ya. Kita lanjut. Berarti ini si fx-nya kita bisa dekati dengan polinomial Maclaurin ya ini ya. Bentar, kita harus cari ininya dulu ya. F0 dan seterusnya ya. Oke. Anyway, yaudah. F0-nya berarti jadinya apa? 1. 1 aja ya Satu. jadinya ya. Terus F prime 0-nya? 1 juga. 1. F double prime 0-nya? 2. 2. 2 benar ya. Terus F triple prime 0-nya? 6. 6 ya. Oke. Di faktorial. Iya, jadi artinya dari sini kita bakal bisa lihat N ternyata ini faktorial berarti juga. nanti F si pangkat N 0 itu akan menjadi N 6 faktorial. N faktorial aja ya. Ya. Dan dia nggak punya si pembaginya ya, karena nanti dia akan jadi ya 1 aja terus ya kan. Ya. Nah, sehingga sekarang kalau kita nyatakan dalam notasi sigma atau mungkin sebelum ke notasi sigma, kita bisa nyatakan dalam bentuk ini dulu ya. Si faktorial itu adalah 1 ditambah 1 kali x ditambah 2 per 2 faktorial x kuadrat tambah 6 3 per 3 faktorial. tambah seterusnya sampai n N faktorial ya. per n faktorial x pangkat n. Ya, artinya ini dia sebenarnya juga ini 6 pun juga 3 faktorial sebenarnya ya. Iya. Ini juga 2 faktorial ya enggak? Iya. Jadi artinya ternyata dia akan jadi 1 tambah x kuadrat tambah seterusnya sampai. Berarti kalau kita nyatakan dalam notasi sigma jadinya gimana? K sama dengan X sama dengan sigma dari K sama dengan 1 K sama dengan 1 sampai n sampai n dari x pangkat K. K. Oke, benar kan nih kayak gini? Iya. Yakin? Benar. Ditanya yakin langsung ini. Gimana? Benar kan nih? Benar. Yang sepakat coy, yang min 1 gimana? Satu. Kata kamu gimana? Kayaknya dari 0. Yang di belakang? Saya 1. 1. Kenapa tadi nih yang kayaknya dari 0. Kayaknya dari 0 ya. Kalau kita pengennya x pangkat k ya, kayaknya harus dari 0. Kenapa? Karena depannya kan 1 nih. Kan x pangkat 0 tuh 1 ya.
Bener. Kalau X pangkat 1 dia 1 ya kan. Iya, X pangkat 2 jadinya ya 2 gitu ya kan. Jelas nggak? Iya. Kalau mau dari 1 boleh nggak? Ya boleh aja, tapi ininya jangan K, tapi K min 1 gitu. Kan nanti kalau kayak gini jadinya nanti ketika K-nya 1 dia X pangkat 0 lagi mulainya ya. Oh yes. Jelas nggak? Ya jadi banyak cara sebetulnya teman-teman ya. Mau dari 100 juga boleh, tapi nanti min 100 gitu. Oke, jelas nggak sampai sini? Ya tapi paling simpel mungkin bisa kita modelkan dengan kayak gini aja ya. Oke? Ya ternyata bentuk yang kelihatannya rumit ya, fraction kayak gini, dia pas dijadiin polynomial Taylor itu jadi sangat sederhana ya. Dan kita bisa lihat ternyata dia udah simply jadi X pangkat K, sigma X pangkat K, dari K sama dengan 0 sampai N. Gitu. Oke, bisa? Oke. Udah ya. Nah, sisanya ini kayaknya nanti teman-teman silahkan pelajari aja ya. Ini ada example 6. Ini example 6 ini adalah untuk deret apa? Untuk functionnya seper X ya. About X sama dengan 1. Nah, ini berarti, perhatiin, halo. Tadi teman-teman ini tadi agak gampang karena emang tadi ini Maclaurin ya. Maclaurin itu X-nya nggak usah diapa-apain ya kan. Iya, karena X-nya 0 tadi ya kan. Nah, tapi kayak contoh soal ini nomor 6 nih teman-teman lihat. Ini adalah polinomial Taylor ya kan. Dia yang didekati di X sama dengan 1. Jadi artinya nanti teman-teman harus pakainya ya F1, F aksen 1 dan seterusnya. Dan kemudian ininya pun juga ini ya teman-teman ya variabelnya ya. Ya, bisa dipahami nih esensinya? Oke deh, udah sih. Sisanya apa nih? Oh, ini ada PR. Oh, belum guys, ternyata masih ada lagi 9.8. Jadi, ya udah, tapi seperti biasa, ini nanti untuk PR. Silakan kerjakan dari soal ini apa namanya minimal 3 soal. Ya. 97 doang kan, Pak? 97 ada satu lagi nanti 98, 99 sama 90 kan. Oh, Ya, 97-nya minimal 3 soal ya. Nanti ada lagi kalau nggak salah 98 deh, satu lagi nanti 3 soal lagi. Jadi total masih sama 6 soal. Oke. Udah ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Sebelum lanjut ada yang mau tanya nggak? Adanya gimana adanya? Kayaknya letih banget. Aman ya nih? Yang belakang aman? Ice breaking. Mana esnya? Pecahin dah sana. Iya kalau ini butuh es paling diri aja lah diri. Saya juga dari tadi kayak pegel banget tau duduk. Oh diri nggak? Enggak. Diri aja sebentar ya 5 detik ya 5 detik. Tidur jangan. Pengen tidur. Jangan. Ya, oh ya boleh. Yaudah boleh deh kita break aja 5 menitan aja. 3 menit ya, break 3 menit. Silakan setelah teman-teman mau push rank sekali juga boleh. 3 menit aja tapi. Gak mungkin, Pak, gak mungkin. Oke, bisa kita lanjut lagi? Dikit lagi ya. Tolong HP-nya ditaruh dulu ya teman-teman ya, biar kita fokus ya. Oke. Baik, kita akan lanjut. Kali ini kita akan mempelajari judul kuliah kita hari ini nih, baru masuk nih. Maclaurin and Taylor series sekarang ya. Artinya apa? Deret Maclaurin dan Taylor, ya kan? Nah, apa sih artinya teman-teman? Masih ingat gak kemarin kita udah ngobrol kan soal baris dan deret? Masih ingat ya bedanya apa? Baris itu apa? Urutan angka berpola ya. Kalau deret? Jumlah dari barisan ya kan. Nah, sedangkan kalau teman-teman lihat, ini kalau kita lihat polinomial Taylor atau Maclaurin, dia punya pola nggak? Dijumlah nggak? Berarti artinya kita bisa nih sebut dia sebagai deret juga ya. Makanya disebut deret Maclaurin dan juga deret Taylor ya kan. Nah, cuma lebih spesifiknya sekarang kita akan membahas bagaimana deret Taylor dan Maclaurin itu bisa kita approximate sampai n sama dengan tahingga. N mendekati tahingga ya maksudnya ya. Oke? Nah, yaudah deh, berarti sekarang kan dari ekspansi ini untuk yang Maclaurin ya teman-teman ya. Tadi kita udah lihat Maclaurin itu seperti ini sampai pangkat ke n. Sedangkan kalau untuk Taylor itu berarti X-nya itu di XO ya pendekatannya. Dan akhirnya nanti kita bisa nyatakan seperti ini ya kan. Nah sekarang kalau kita punya turunan dari si fungsi tersebut ya. Untuk semua orde ya. Sampai tahingga ya kan. Nah maka nanti kita bisa sebut dia sebagai deret dari Taylor nih ya kan. Deret Taylor di titik X sama dengan XO ya.
Dan perhatikan di sini deret Taylor ini adalah tadi teman-teman dia penjumlahannya tak berujung ya. Oke. Jadi dia ini sampai tak hingga kayak gitu. Oke. Nah, tapi perhatikan tadi syaratnya teman-teman. Ini kita bisa lakukan seperti ini kalau memang dia memiliki turunan untuk semua ordernya. Ya. Karena nggak semua fungsi punya turunan di semua order ya. Iya. Yang punya turunan di semua order, kayak misalnya yang nggak punya itu kayak misalnya X par 4. Ya, dia cuma bisa turunin sampai order ke 4 ya kan. Karena turunan ke order kelimanya nanti mungkin dia akan jadi 0 gitu ya kan. Ya, terus yang punya kira-kira fungsi yang punya turunan di semua order apa nih kira-kira teman-teman? Bisa sebutin nggak contohnya? Apa? Hah? Fungsi ya, coba sebutin contoh fungsinya apa? 1/X. 1/X, betul, bisa ya. 1/X itu kan kalau kita turunkan nanti Ada ada pembagian-pembagian gitu. betul, nanti ujungnya jadi pembagi. Atau bahkan yang paling sederhana kayak yang tadi teman-teman lihat tuh di soal kita di awal, ingat gak fungsi apa? Y sama dengan E pangkat X ya kan? Dia mau diturunin sampai 1000 kali juga dia akan tetap jadi pangkat X pangkat X saja. Artinya E pangkat X itu adalah merupakan fungsi yang memiliki turunan di semua order. Oke? Contoh lainnya apa lagi? Tadi yang di soal-soal sebelumnya. Ada sinusoidal juga ya. Kita lihat sin itu diturunkan berapa kali pun, ya dia tetap akan ada turunannya. Cosine juga, dan seterusnya. Jadi banyak ya. Oke? Tapi tentunya nggak cuma, kalau misalnya kita ngomongin X pangkat 5, X pangkat 7, itu kelihatannya enggak ya. Oke? Jelas nggak teman-teman sampai sini? Jelas. Gitu ya. Nah, ini adalah deret Taylor ya, Taylor series ya kan, di titik X sama dengan XO. Dan kemudian di special case di mana XO-nya sama dengan 0, maka ini akan menjadi deret Maclaurin. Oke? Begitu aja. Oke? Nah, sekarang di sini ada pertanyaan ya. Find the Maclaurin series for. Nah, ini ada 4 ya. Oke? Dan ini semua udah kita kerjain ya 4-4-nya ya kan? Ya tinggal kita nyatakan aja dalam persamaannya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, tadi kita lihat deretnya kan seperti ini ya. Kalau sampai ke n, polinomial order ke n-nya. Berarti kalau kita buat jadi tahingga ya udah tinggal ganti aja ini atasnya jadi tahingga, terus ujungnya jadi titik-titik gitu aja udah. Gampang ya. Oke. Berikutnya apa lagi nih? Yang B juga sama tuh kayak gitu ya. Kita bisa lihat persamaannya bisa diperumum seperti ini ya kan untuk si polinomial order ke n-nya. Nah, maka untuk Maclaurin-nya, ya udah, ini tinggal ujungnya dibikin sampai tahingga ya kan, yang artinya ini plus sampai tahingga kayak gini. Titik-titik lagi. Yang cosine juga begitu. Kemudian yang 1/1 minus X. Itu tadi kan jadi kayak gini ya. Ya, jadi cuma simply dia bilangan berpangkat aja, variabel berpangkat. Nah, maka kalau kita mau buat dia dalam bentuk Maclaurin series, dia akan menjadi seperti ini. Begitu. Oke? Jelas? Udah sih sebetulnya kayaknya itu aja ya materinya. Taylor series pun juga udah kayak gitu juga aja ya kan, tinggal di extend aja. Iya, tinggal dibikin ini aja. Jadi penjumlahannya sampai tahingga gitu ya teman-temannya. Dan kemudian yang terakhir nih. Nah, ini ada lagi namanya sekarang power series. Artinya apa? Deret P. Deret berpangkat ya, bukan powernya bukan kekuatan atau daya ya. Iya sih emang agak-agak ini ya. Kenapa ya pangkat itu namanya power ya? Deret P. Iya, deret P. Ini mungkin beda dengan deret P yang kemarin sih. Kalau yang kemarin kan itu kan P series ya. Kalau ini power series ya. Oke. Gitu ya. Jadi kalau P series itu yang simply untuk yang 1/X pangkat K gitu ya kan. Ya, di mana K-nya itu nanti ya itu adalah si bentuk powernya ya. Tapi powernya itu sebagai pembagi ya. Nah, sedangkan kalau yang ini adalah ini nih teman-teman nih si bentuk berpangkat seperti ini, oke? Ya. Jadi kalau misalnya kita punya X pangkat K, nah itu dia adalah ini nih ya. Jadi ini tuh sebenarnya adalah ya yang tadi kan ini yang kita dapetin dari yang 1/1 minus X kan ya. Oke? Nah, terus contoh deret power series lainnya adalah seperti ini. Dan seterusnya ya kan. Ya, dan kemudian ya udah deh, jadi nanti dari sini teman-teman bisa lihat ya power series itu bisa kita cari asalnya tuh kayak gitu. Oke. Ya, jadi artinya atau mungkin sederhananya gini teman-teman. Jadi artinya Maclaurin series dan Taylor series itu mereka adalah power series ya. Jadi power series itu kan artinya adalah ini tadi dia memiliki variabel X berpangkat gitu ya. Yang pangkatnya itu dia naik kayak gini ya kan. Oke. Jelas sampai sini? Udah ya.
Udah deh. Nah, terus terakhir ini ada exercise yang teman-teman bisa pilih lagi ya kan, minimal 3 soal. Kenapa? Ya, tapi emang maksudnya gini teman-teman, apa? Ya jujur sebenarnya saya juga nggak butuh-butuh amat teman-teman ngerjain ini, karena teman-teman ngerjain apa enggak pun ya saya tetap begini-gini aja gitu ya kan. Jadi maksudnya pada akhirnya yang butuh untuk kerjain itu balik lagi ke teman-teman semua ya. Jadi silakan kerjakan sepenuh hati gitu ya kan, yang ikhlas. Kalaupun emang mau apa namanya diskusi sama teman nggak apa-apa gitu ya kan. Misalnya mau terpaksa nyontek kerjaan gitu ya. Misalnya, saya paham dulu saya juga pernah mahasiswa soalnya. Tapi pastikan teman-teman jangan sampai cuma nyalin doang gitu. Yang rugi kalian doang. Soalnya kayak kalau cuma nyalin doang kan udah nulisnya capek terus nggak ngerti apa-apa ya kan, sayang ya kan. Cia sayang. Nah, maka mendingan teman-teman ketika nulis juga teman coba untuk pahami gitu ya kan. Kalau bisa tanya tuh sama yang ngasih contekan gitu ya kan. Maksudnya biar saling belajar ya. Jadi kalau tugas mau nyontek, ya ini saya declare sini nggak apa-apa, silakan ya. Tapi jangan sampai nyonteknya di UTS ya. Karena UTS kan ujian ya. Kalau tugas ini ya kalian boleh aja kerja sama ya. Jelas nggak sampai sini? Oke, saya rasa mungkin cukup ya sampai situ dulu untuk pertemuan kita kali ini. Makasih banyak dan sampai ketemu lagi di perkuliahan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.